Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Jabar titik 04.00067 SMKN 1 Garut dengan nama pembimbing Bapak Nurhayat Chandra Kusuma, SST MKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pramudita Putri Hayandisa dan di sini ada dua rekan saya yaitu Kinanti Nur Fauzia dan juga Aurelio Fernando Maulana. Proyek yang akan kita buat di tahap final Ki Hajar STEM ini ialah Sistem Integrasi Biogas di Lahan Pertanian. Oke sahabat Ki Hajar, pada tahap awal ini kami memulai dengan diskusi mengenai proyek yang akan kita buat di tahap final Ki Hajar STEM ini. Melalui diskusi yang lumayan panjang, pada akhirnya kami mencapai keputusan untuk merancang sebuah sistem integrasi biogas yang diharapkan dapat dimanfaatkan di lahan pertanian. Setelah diputuskan, kami lanjut ke tahap perancangan, yaitu mengimplementasikan proyek dalam bentuk desain. Tahap perancangan ini sangatlah penting, karena selain kami membuat desain dari proyeknya, kami juga mendiskusikan secara rinci mengenai alat dan bahan yang akan digunakan, cara kerja dan proyeknya, serta berbagai aspek teknis yang lain. Selain pembuatan desain, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan sebelum ke tahap pembuatan biodigester, yaitu kita akan dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure yang berfungsi sebagai K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, kita mulai dengan pembuatan biodigester, yaitu alat utama dalam penampung limbah organik menggunakan tong berukuran 50 liter. Di sini, hal pertama yang kita buat adalah inlet. Inlet dibuat menggunakan pipa PVC dan elbow yang berukuran 3 inch. Lubang inlet ini dibuat sekitar 10 cm dari bawah dan posisinya lebih rendah daripada outlet. Inlet di sini berfungsi sebagai masuknya limbah organik yang akan dimasukkan ke dalam tangki biodigester. Nah, sekarang kita akan membuat outlet. Outlet dibuat menggunakan pipa 3 inch yang dimiringkan 45 derajat. Outlet dipasang berseberangan dan lebih tinggi daripada inlet. Fungsi outlet di sini ialah sebagai tempat keluarnya cairan limbah organik yang berpotensi menjadi pupuk. Panjang pipa PVC yang digunakan untuk outlet dan inlet adalah 60 cm. Dan hal ini berfungsi untuk menyesuaikan dengan ukuran tong. Dalam menyambungkan pipa inlet dan outlet, menggunakan lem PVC untuk menyambungkan ke elbow, dan menggunakan lem steel untuk menyambungkan pipa PVC ke tong. Selanjutnya, kita membuat lubang untuk keluaran biogas yang berada di atas tutup tong. Tempat keluarnya biogas ini menggunakan pipa setengah inch yang disambungkan dengan water trap dan filter biogas. Tempat keluarnya biogas ini dibuat menggunakan pipa PVC dan elbow setengah inch. Setelah merakit biodigesternya, kita harus menunggu lem kering selama 2 hari. Sambil menunggu lemnya kering, kita akan menyiapkan limbah organik berupa kotoran sapi. Kotoran sapi yang sudah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam tong yang berbeda dari biodigester sebelumnya. Dan kita campurkan kotoran tersebut dengan air lalu mengaduknya sampai tercampur rata. Kemudian, kita memilah sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan seperti jerami atau bambu kering karena akan menghambat proses pembuatan biogas. Setelah lem biodigesternya kering, kotoran yang sudah dipilah dimasukkan ke dalam biodigester. Meskipun sudah dimasukkan, tetapi kotoran tersebut tidak akan langsung menghasilkan biogas seperti yang terlihat di video. Untuk menghasilkan biogas, kita tunggu selama kurang lebih 14 hari untuk penyempurnaan fermentasi anaerob untuk limbah yang kita gunakan. Kita akan membuat filter. Filter pertama yang akan kita buat adalah filter H2S. Kita melubangi dop untuk menempelkan watermark. Kemudian disambungkan dengan pipa PVC setengah inch sepanjang 40 cm untuk inlet biogas yang akan disaring di filter H2S. Lalu, ujung pipa PVC yang berukuran setengah inch ini dikaitkan dengan saringan yang sudah digunting sesuai dengan ukuran dop. Kemudian, kita akan memasukkan zeolit sebanyak 2 kg terlebih dahulu.
Sebelum memasukkan karbon aktif, kita memasang saringan yang seukuran pipa agar karbon aktif dan zeolit tidak bersatu. Selesai kita memasukkan zeolit dan karbon aktif, kita memasangkan penutup pipa yang bisa dilepas agar bisa didaur ulang. Tahap terakhir, pembuatan filter H2S yaitu menghubungkan nok dan nipple yang sudah ditambal menggunakan seal tip agar gas tidak bocor. Kita akan menyambungkan nok dengan pipa setengah inch untuk saluran in dan out biogas. Setelah pembuatan filter H2S, kita beralih ke filter CO2. Kita akan memotong pipa PVC 3 inch sepanjang 80 cm, lalu kita melubangi pipa PVC sekitar 10 cm dari bawah pipa untuk memasangkan keran agar filter air bisa dibuang dan diperbarui. Setelah kita memasangkan keran, kita lanjut ke pembuatan 2 lubang di dop agar bisa memasangkan knockdown untuk jalur keluar masuknya biogas ke filter. Setelah itu, kita memasang elbow kuningan sebagai indikator volume air sebagai filter CO2. Sama seperti filter H2S, kita juga menempelkan nok dan nipple agar nantinya bisa dipasangkan selang pada nipple. Selesai filter CO2 dirakit, filter CO2 diisi dengan air setinggi 40 cm yang mengikuti KPA biogas. Sekarang, kita akan membuat pengaman biogas. Menggunakan pipa PVC 3 inch sepanjang 40 cm, lalu melubangi dop untuk memasukkan nok berukuran setengah inch. Setelah itu kita memotong pipa berbentuk setengah inch sepanjang 30 cm. Seberes dipasangkannya nok, kita memasang pipa PVC setengah inch sepanjang 7 cm agar bisa memasangkan paralon berbentuk huruf T dan memasangkan dop di bawahnya. Sama seperti filter CO2, pengaman biogas juga membutuhkan elbow kuningan dan selang kecil sebagai indikator volume airnya. Pengaman biogas ini sengaja kita buat agar biogas yang nantinya sudah penuh tidak memicu ledakan pada filter dan penampung. Serta pengaman ini juga bisa memfilter sisa gas yang akan dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Setelah menyelesaikan filter dan pengaman, kita lanjut untuk merakit penampung biogas. Penampung biogas ini kita buat memakai plastik sarung berukur 3 meter dan ujungnya memakai sambungan selang yang diperkuat menggunakan klem agar gas tidak bocor. Selanjutnya, kita akan menghubungkan semua perangkat yang menggunakan selang air ukuran setengah inch. Yang pertama, kita menghubungkan biodigester ke filter CO2. Setelah menghubungkan ke filter CO2, kita akan menghubungkannya ke filter H2S. Setelah itu, kita menghubungkan filter H2S ke pengaman. Lalu, kita sambungkan ke penampung. Setelah ke penampung, kita akan menghubungkannya ke genset. Yang selanjutnya, kita akan melakukan pengujian. Kita buka keran pada biodigester. Biarkan biogas mengalir dan menuju ke penampung melalui filter dan pengaman. Untuk bisa mengisi penampung seperti ini, waktunya tergantung besar kecil volume biodigester. Dan untuk biodigester yang kita buat membutuhkan 20 hari untuk penampungnya. Setelah biogas terkumpul, kita mulai tes starter genset. Dan untungnya, kita sudah berhasil menyalakan genset dan pemompa. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung proyek ini. Nah Sobat Ki Hajar, itulah video proyek yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam Ki Hajar, mari belajar bersama.